Yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, meninggalkan Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Nurul Lu'mah atau Nurul Lum'ah fi Khasaisi Al-Jum'ah halaman 99, beliau membuat satu pasal tentang kekhususan hari Jumat, dan di halaman itu beliau menulis kekhususan yang ke-61. Beliau mengatakan al-khususiyatu al-hadiyatu wasitun, kekhususan hari Jumat ke-61. Beliau mengatakan qiraatu Yasin lailataha, membaca surat Yasin atau anjuran untuk membaca surat Yasin di malam Jumat. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat. Beliau mengatakan akhraja al-Baihaqi fi Syu'ab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a lailatal jum'ah hamin ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan sebuah hadis dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membaca di malam Jumat surat Ad-Dukhan dan surah Yasin, asbaha maghfuran lahu, maka orang itu ketika masuk pagi hari dia akan menjadi seorang yang diampuni dosa-dosanya. Kemudian beliau juga menambahkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Asfahani. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa akhrajahu Al-Asfahani bilafzi man qara'a Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lahu. Barang siapa yang Al-Imam Al-Asfahani mengeluarkan riwayat tersebut dengan redaksi, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di malam Jumat dianjurkan atau disunahkan untuk membaca surah Yasin, ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala tadi. Bahkan beliau secara tegas membuat fasal dan memasukkan hal ini sebagai kekhususan hari Jumat, di mana beliau membuat judul qiraatu Yasin lailataha, anjuran untuk membaca surah Yasin di malam Jumat. Ini sebagai bentuk tanggapan untuk sebagian pihak yang menyatakan bahwa seakan-akan yang disunahkan itu hanya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu, sementara membaca surah Yasin itu merupakan sesuatu yang tidak disunahkan atau tidak dianjurkan. Hal ini terbantahkan dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin ada yang menyatakan bahwasanya hadis yang kita bawakan tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Asfahani itu hadis yang dhaif. Maka kita jawab pertama, bahwa seandainya hadis ini lemah, ya, itu tidak mengapa untuk diamalkan, ya, yu'mal bih, untuk diamalkan tidak ada masalah. Sebab hadis ini berbicara tentang
keutamaan amalan atau fadhailul a'mal. Babnya bab fadhailul a'mal, keutamaan amalan. Di mana menurut mayoritas ulama atau bahkan hampir semua ulama bahwa mengamalkan hadis yang lemah ya dalam bab fadhailul a'mal itu perkara yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana Al-Imam Nawawi menyebutkan adanya ittifaq al-ulama tentang masalah ini, tentang bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadhailul a'mal. Dan ini salah satunya, ya. Ini jawaban pertama. Kemudian ada sebuah riwayat yang riwayat ini dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Adhkar halaman 110. Beliau rahimahullah menyebutkan sebuah hadis di halaman tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin di satu hari atau di satu malam, ya, dalam rangka untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Di dalam riwayat ini ditegaskan bahwa siapa yang membaca surat Yasin di satu hari atau satu malam, tidak disebutkan hari tertentu dan tidak disebutkan malam tertentu. Kata para ulama kita bahwa dengan demikian bahwa malam Jumat itu termasuk daripada kandungan hadis ini. Malam Jumat termasuk kandungan hadis ini karena disebutkan di situ wa lailatin dengan bentuk nakiroh yang artinya meliputi keumuman, memberikan faedah keumuman bahwa semua malam ya itu masuk dalam kandungan hadis ini, di mana salah satu malam itu adalah malam Jumat. Dan hadis ini dikeluarkan oleh banyak ulama, ya, diantaranya adalah Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah, kemudian juga Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban tapi dari hadis Jundub, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Ma'qil bin Yasar, kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Ad-Du'a dan Al-Imam Ad-Darimi dalam Sunannya dari hadis Abu Hurairah. Dan menurut muhakkik, ya, seorang ulama ahli hadis yang terkenal dengan tahqiq-tahqiqnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Ar-Arnaud rahimahullahu taala, menilai hadis ini, beliau mengatakan walil hadisi turukun yanhadu biha. Ya, walil hadisi turukun yanhadu biha. Hadis ini memiliki jalan-jalan yang banyak yang yanhadu biha, yang dengan jalan-jalan itu yanhadu. Yanhadu itu artinya muncul, naik, kuat begitu. Jadi setidaknya hadis ini adalah hadis yang hasan. Sehingga hadis tentang masalah surah Yasin yang dengan redaksi disebutkan hari Jumat tadi yang sudah dikeluarkan oleh disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, kemudian di mana hadis itu dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dan Al-Asfahani dengan redaksi fi lailatil jum'ah, ya, itu sudah dikuatkan secara makna oleh hadis hasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Al-Adhkar. Kalau mereka yang mengklaim bahwasanya yang disunahkan itu hanya membaca surah Al-Kahfi, dan kita mau sedikit ngotot tentang masalah itu, maka kita juga bisa menyatakan kalau mereka berargumentasi bahwasanya membaca surah Yasin di malam Jumat hadisnya lemah, ya, itu kita katakan bahwa hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu juga, atau di malam Jumat itu juga dilemahkan oleh sebagian ulama, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah atau alahu minan nuri fima bainahu wa baina al-baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya di antara dia dan di antara Baitul Atiq, yakni Ka'bah. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi hadis ini saja itu ada yang melemahkan
para ulama itu ada yang melemahkan. Jadi sebenarnya statusnya sama-sama lemah ya, baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat itu hadisnya kalau mau jujur juga lemah. Baca surah Yasin juga sama hadisnya kalau mau dilemahkan juga. Tapi kembali kepada apa yang sudah kita jelaskan, bahwa mengamalkan hadis yang lemah itu sepanjang kelemahannya tidak sangat ya, tidak keterlaluan, maka di situ diperbolehkan menurut hampir semua ulama. Yang kedua, seandainya itu kita katakan hadisnya hasan, maka membaca surah Al-Kahfi hadisnya juga hasan ya, setidaknya menurut sebagian ulama riwayat Ad-Darimi tadi. Dan hadis tentang membaca surah Al-Yasin di hari Jumat atau malam Jumat itu juga hadisnya setidaknya lemah dengan kelemahan ringan dan diperkuat dengan hadis lain ya, yang sudah kita sebutkan tadi, setidaknya naik ke derajat hasan secara lighairihi dengan adanya jalan lain yang disebutkan tadi oleh muhakkik, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullah ta'ala, itu yanhadu biha wal hadithu lahu turukun yanhadu biha ya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya bahwa di malam Jumat boleh kita membaca salah satu dari dua surat ini, bisa membaca surah Al-Kahfi dan juga bisa membaca surah Yasin, atau bahkan kedua-duanya dibaca. Yasin dibaca ya, kemudian surah Al-Kahfi juga dibaca. Oleh karena itu sebagian ulama menawarkan kompromi bahwa kalau Yasin itu dibaca di malam Jumat ya, Kamis malam itu malam Jumat atau Jumat malam, kemudian kalau surah Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat besoknya ya, di hari Jumat atau besoknya gitu. Nah, di harinya kalau surah Yasin dibaca di malam Jumat. Demikian ya, jadi kesimpulannya membaca di malam Jumat atau hari Jumat kita disunahkan untuk, atau dianjurkan setidaknya itu membaca surah Al-Kahfi dan juga surah Yasin, atau kedua-duanya bisa dibaca. Dan ini sebagai tanggapan ya kepada sebagian pihak yang mengklaim bahwasanya surah yang disunahkan untuk membaca itu hanya surah Al-Kahfi, dengan dasar atau argumentasi bahwasanya yang ada hadisnya hanya surah Al-Kahfi, itu tidak benar. Yang baca surah Al-Kahfi ada hadisnya, yang membaca surah Yasin ada hadisnya. Dan kalau mau jujur, kedua-duanya hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Yang di antara ulama yang melemahkan hadis surah Al-Kahfi itu adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Yamani almarhum ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi mau jujur berarti sama-sama lemah ya. Kalau sama-sama lemah seperti ini ya, kalau mau tidak diamalkan harusnya ya tidak diamalkan semua. Kalau diamalkan menurut kaidah jumhur, mengamalkan hadis lemah dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ma'ruf dalam ilmu mustalah hadis ya. Kalaupun kemudian itu dianggap hasan hadisnya, hadis tentang surah Al-Kahfi juga hasan ya, kemudian hadis tentang surah Yasin juga hasan, didukung oleh jalur-jalur lain dan periwayatan-periwayatan yang lainnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak gampang menyalahkan saudara kita sama muslim, tidak mudah menyalahkan amaliyah kaum muslimin. Kalaupun misalkan di antara kita ada yang ingin membaca surah Al-Kahfi saja, silahkan tanpa surat Yasin, tapi tanpa menyalahkan atau menyesatkan saudara yang sama muslim. Demikian ini juga berlaku sebaliknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.